Selamat siang, Pater. Selamat siang. Ya, tadi Pater menyebut kegiatan GPIC berkaitan dengan pendampingan koperasi di eh, pantai utara, terutama di Kota dan sekitarnya yang merupakan habitat komodo. Yang saya mau tahu, Pater, kira-kira apa kontribusi dari kegiatan pendampingan koperasi ini untuk kegiatan pelestarian alam, khususnya habitat komodo dan komodo itu sendiri di Kota dan sekitarnya, Pater? Baik, mungkin sebelum saya jelaskan tentang poin itu, saya perkenalkan diri, mungkin Ibu tahu, tapi teman lain mungkin belum. Nama saya Pastor Simon Subantukan, SPD, saya dari Kongregasi Serikat Sabda Allah. Dan di lembaga ini saya sebagai koordinator dari lembaga ini, yaitu Lembaga Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan. Dari nama itu sudah bisa lihat bahwa kami mempunyai salah satu fungsi untuk membantu masyarakat membuat perlindungan terhadap alam di sekitar mereka supaya bisa berkelanjutan. Dalam usaha-usaha untuk pendampingan terhadap masyarakat, terutama berkaitan dengan konservasi dan juga perlindungan terhadap lingkungan, kami juga melihat potensi di masyarakat adanya koperasi, dan kami dalam proses pendampingan terhadap masyarakat itu kami tidak lihat koperasi hanya sebagai lembaga yang bisa memberi akses keuangan terhadap masyarakat, tapi kami juga melihat mereka sebagai satu tempat yang baik untuk penyadartahuan mengenai hak-hak mereka, juga mengenai bagaimana lingkungan itu bisa berkontribusi terhadap perkembangan mereka. Karena itu mereka harus melindungi juga lingkungan di sekitar itu, merawatnya, termasuk juga binatang-binatang yang memang harus dilindungi. Apalagi seperti yang kita diskusikan ini kan di pantai utara. Di pantai utara itu kan ada komodo. Jadi komodo tidak hanya ada di Komodo dan Pulau Rinca, tapi di Flores ini juga dari barat, selatan ke utara itu juga banyak. Dan kita pernah mendampingi masyarakat untuk konservasi binatang Varanus komodo ini dengan lingkungannya pada tahun-tahun sebelum ini melalui koperasi. Jadi melalui koperasi kita berdiskusi melihat bagaimana peluang untuk pengembangan lingkungan itu atau perlindungan terhadap lingkungan itu, supaya komodo itu tidak hanya berkontribusi untuk dia tetap bertahan hidup di wilayah itu, tapi juga harus perlindungan terhadapnya juga harus membantu pengembangan terhadap kehidupan mereka sendiri. Karena itu kami mendorong supaya baik masyarakat di dalam koperasi itu maupun yang ada di luar koperasi bersama pemerintah setempat harus melihat kepentingan yang lebih besar. Karena itu perlindungan terhadap komodo tidak hanya sebatas komodo, tetapi juga seluruh lingkungan yang ada di situ, baik dari hulu maupun di hilir. Di hulu misalnya bagaimana itu ada kawasan hutan yang punya fungsi lindung, ada yang punya fungsi sebagai daerah resapan air dan kapan hujan, itu harus dilindungi, apalagi mereka petani. Maka kita juga memberi pemahaman supaya mereka harus juga menjaga hutan itu, supaya mereka tidak bisa bekerja sebagai petani di sawah atau di kebun. Lalu di lingkungan di hilirnya, di mana komodo lebih banyak ada di sana, karena daerah juga kering, kita juga mendorong supaya mereka bisa bekerja meskipun di situ ada liang komodo. Ya, karena itu kami memberitahu kepada mereka bahwa harus bisa membaca perilaku komodo. Bagaimana mereka dibantu untuk membaca perilaku komodo sehingga mereka bisa tetap bekerja dengan aman di wilayah itu sambil tetap menjaga supaya binatang ini yang dilindungi tidak boleh dimusnahkan atau dibunuh gitu. Karena kebanyakan mereka memahami binatang ini sebagai hama terhadap ternak mereka. Ya, karena itu kami juga memberitahu mereka bahwa ini binatang langka yang sekarang mendapat perhatian seluruh dunia untuk dilindungi, maka perlindungan terhadap dia tidak boleh menimbulkan masalah terhadap mereka. Maka perlu dibantu pertama membaca perilaku komodo, dan kemudian mereka bisa bekerja, karena komodo itu kan wilayah waktu hidupnya di alam terbuka sangat terbatas, kira-kira dari jam 10 sampai jam 2 atau jam 3. Kita memberitahu mereka tentang hal itu, dan kemudian bersama dengan masyarakat di desa yang berorganisasi bersama pemerintah desa, kita membuat aturan bersama. Ya, aturan apa? Aturan pertama untuk melindungi binatang itu dari kemusnahannya, tapi juga membantu supaya masyarakat juga tidak boleh dikorbankan karena melindungi binatang ini. Karena itu aturannya kita buat secara adil.
bahwa perlindungan terhadap komodo harus bisa membantu pengembangan kehidupan sosial masyarakat. Karena itu kebun mereka harus tetap juga mereka bisa akses. Bagaimana caranya? Itu tadi kami beritahu mereka bisa membaca perilaku komodo. Dan itu dibuat dalam bentuk aturan. Sehingga di hulu mereka jaga untuk kepentingan pertanian mereka, di hilir komodo ini mereka lindungi, dan ketika banyak orang datang kan pasti untuk melihat komodo mereka juga diuntungkan dengan kehadiran orang. Jadi saya kira koperasi bisa tetap menjadi salah satu wadah yang bisa dipakai untuk penyadartahuan ataupun bisa sebagai alat perlindungan terhadap lingkungan itu. Jadi masyarakat di situ harus dilibatkan dengan membuat mereka yang ada di koperasi bisa menjadi orang terdepan untuk perlindungan itu. Jadi mereka menjadi orang terdepan. Jadi bisa membantu koperasi melalui anggota-anggota koperasi menjadi corong untuk membuat masyarakat di situ mengerti sama-sama bahwa melindungi binatang, komodo atau lingkungan di situ juga akan punya dampak terhadap kesejahteraan mereka. Dan itu orang koperasi pasti bisa. Ya, baik Pak. Ya, secara praktek di koperasi, apa sebetulnya kegiatan yang mendukung konservasi yang sudah dibuat di kami koperasi? Di Pantai Utara itu dulu betul kami ada program perlindungan komodo di situ. Waktu itu kami memang sebelumnya juga koperasi itu ada di situ, jadi kita bersama masyarakat yang ada di koperasi kita beri pemahaman bahwa ada rencana perlindungan terhadap komodo ini. Kita mengajak mereka untuk bersama-sama, lalu setelah mereka mengerti, kita beritahu mereka apa yang dilakukan bersama, apa yang bisa membantu mereka bisa hidup dari perlindungan itu. Lalu bersama mereka kita memberi pemahaman kepada masyarakat, juga kemudian pemerintah desa, dan kita dorong sampai pemerintah desa sepakat untuk membuat perlindungan, aturan perlindungan terhadap komodo yang tidak mengorbankan masyarakat itu. Dan kami sudah berhasil bersama mereka mendorong 3 desa di bawah, Desa Nangabau, Desa Nampar Sepang, dan Desa Wolowijun, itu bisa membuat perdes perlindungan terhadap komodo dan lingkungan di situ. Dan itu yang sekarang berfungsi. Salah satu contoh bisa nanti Pak Ibu dan kawan-kawan lewat di situ, ada aturan waktu itu kami sepakat kendaraan yang lalu lalang di area di mana akan melintas binatang komodo, kendaraan harus turunkan kecepatannya. Dan itu kita pasang di jalan di mana binatang itu sering lewat. Itu salah satu aturan yang sekarang kami lakukan di sana. Dan itu hasil diskusi kami bersama warga di situ, yang mula-mula kami mulai dari koperasi itu. Jadi itu salah satu hasil yang kami sudah buat bersama masyarakat dan pemerintah sana yang mula-mula melalui koperasi. Jadi memang koperasi kami tidak hanya lihat sebagai tempat di mana orang transaksi uang, tapi juga bisa untuk membantu konservasi, perlindungan, dan juga untuk membuat mereka mengerti tentang apa yang baik untuk kehidupan mereka di situ. Selain membuat aturan, apakah ada praktek lain yang bernuansa konservasi yang diorganisir melalui koperasi? Oh iya, kami juga melalui koperasi itu kami dorong mereka untuk mengerti bagaimana bertani secara baik. Ya, jadi kita dorong supaya jangan terlalu banyak menggunakan herbisida yang merusak tanah misalnya, yang sistem semprot-semprot sekarang. Kita juga dorong mereka memanfaatkan pupuk organik dari bahan alam di situ, dari kotoran ternak, dari bahan-bahan alam yang ada di situ. Jadi di samping perlindungan melalui perdes itu kami hasilkan, tapi juga kami dorong mereka untuk jadi petani yang berwawasan lebih pada organik, petani organik. Apakah juga ada kegiatan semacam reboisasi atau apa? Ya, itu kami juga tahun 2018-19 itu juga bersama masyarakat di salah satu desa Desa Nangabau, itu kami buat reboisasi karena daerah juga agak kering, tapi masih bisa ditanam pohonnya. Lalu kami sepakat dengan pemerintah desa dan melalui bersama dengan anggota koperasi, juga anak-anak sekolah, kami menanam pohon di tempat di mana Rubu Desa Singgah di Watu Pajung itu. Dulu kami tanam pohon di situ, memang ya karena daerah itu panas sekali, kita tanam dari pasir, hanya 1-2 yang hidup, yang lain kambing makan juga itu. Kemudian juga di sekolah itu banyak yang hidup, itu di MIS ya, di sekolah MIS, di mana kami sama guru-guru dan anak-anak di situ
bersama pemerintah desa dan anggota koperasi kami tanam pohon di situ. Sekitar 2-3 tahun yang lalu kami melakukan itu. Dan program-program itu sekarang bisa menjadi contoh sekarang. Jadi pemerintah juga akhirnya sampai sekarang masih bekerja sama dengan kami. Termasuk juga kemudian pengembangan koperasi. Pemerintah terlibat karena mereka melihat bahwa ternyata koperasi tidak hanya urus uang, bisa menjadi tempat untuk berdiskusi banyak hal untuk pengembangan masyarakat dan perlindungan lingkungan. Apalagi wilayah itu kan ada binatang komodo yang memang sekarang dilindungi. Satu spesies yang memang dilindungi juga, ada lagi spesies lain di situ adalah kakatua jambul kuning. Itu juga masih ada di situ dan dulu kita pernah minta supaya itu juga jangan dibunuh. Karena itu juga sekarang dilindungi oleh dunia. Bagian dari binatang yang harus dikonservasi sekarang. Dan itu yang untuk bisa supaya burung itu bisa hidup harus ada hutan. Maka kami juga dorong mereka supaya hutan di sekitar di mana kakatua itu hidup tidak boleh dihancurkan. Dan itu mereka sudah mulai mengerti sekarang masyarakat. Dan puji Tuhan, ya sekarang komodo tidak ada lagi yang bunuh. Meskipun kemarin sempat salah satu warganya digigit, tapi mereka karena tahu itu binatang dilindungi, mereka tidak bunuh. Mereka malah mengusirnya ke dalam itu hutan. Juga di tahun 2018 kalau saya tidak keliru, ada satu yang sempat masuk ke lapangan waktu mereka lagi apel 17 Agustus. Juga mereka tidak kasih mati, mereka malah dengan cara mereka sendiri kemudian menangkapnya lalu membawa kembali ke hutan. Jadi itu bagian dari hasil perjuangan yang cukup lama penyadaran itu. Karena dulu orang lihat binatang itu sebagai hama. Karena hewan ternak mereka seperti kambing atau babi itu kan sering hilang. Dan mereka tahu bahwa itu karena binatang itu yang makan. Sempat ada yang sempat bunuh, tapi sekarang setelah kita dorong ke situ, mereka mulai mengerti dan tidak ada lagi pembunuhan terhadap hewan itu dan hutan di sana juga mulai bagus. Ya, karena daerah itu daerah resapan air. Daerah ini lebih banyak sawah di situ, jadi kita dorong tidak hanya di hilir untuk melindungi binatang itu, tapi juga di hilir itu, di hulu itu hutan. Saya kira itu kontribusi koperasi yang bisa terus dikembangkan untuk perlindungan masyarakat dan pengembangan mereka sendiri. Terima kasih Pak Ter.